udah di kepala aku gitu loh, bapak kosku itu. Dan aku melihat itu ada yang kayak ngedudukin aku doang. Terus sprayku tuh udah kayak compang-camping dan ada suara kayak ngauman. Kosannya ngeri banget sih, lorong panjang jadi kuntilanak kayak gitu-gitu. Itu tuh ikut ngejar aku dan aku makin sering sakit. Hai guys, welcome back to Wister Channel. Video kali ini aku bakalan ngelanjutin my horror story. Jadi aku bakalan ceritain tentang cerita horor yang pernah aku alami juga. Sebenarnya ini tuh baru-baru aja sih, mungkin baru 2 bulanan yang lalu sih berakhirnya. Nah ini aku juga lagi di rumah sendirian. Sebenarnya agak-agak serem-serem gimana gitu, tapi aku lagi bosan, jadi aku putusin untuk buat video ini. Tonton sampai habis ya. Jadi ini masih sama, ceritanya masih di kontrakan. Jadi kan beberapa bulan yang lalu itu aku baru aja pindah. Jadi baru aja keluar dari kosan atau dari kontrakan. Aku sempat ngontrak di situ kurang lebih 1 tahun 3 atau 4 bulan gitu, 1 tahun lebih, hampir 1 tahun setengah. Nah di situ tuh horor banget guys, beneran itu horor banget. Jadi hari pertama aku masuk situ itu sebenarnya kosannya agak suram gitu loh, agak gimana ya, kan biasanya tuh kalau kita masuk rumah tuh kayak ada kan cahayanya tuh emang kayak udah agak-agak horor gitu-gitu kan. Aku mikirnya sih mungkin karena udah lama kosong nggak ditempatin, jadi emang lagi agak-agak suram gitu. Jadi waktu itu aku putusin untuk ganti 2 lampu LED. Waktu itu harusnya sih terang banget ya, sampai akhirnya aku juga ganti warna cat. Jadi kan catnya itu warna pink, akhirnya aku ganti jadi warna putih dengan tujuan biar lebih cerah. Tapi faktanya walaupun udah ganti lampu, ganti cat, itu tuh tetap aja auranya tuh gelap gitu loh, tetap suram kayak gitu. Nah hari pertama aku ngokos di situ itu ada anak kecil di pinggiran jendela gitu, kayak berdiri, kayak melihat gini doang gitu, anak kecil kayak bepon gitu, gini doang gitu doang. Selama 3 hari itu nggak pindah sama sekali. Tapi aku ngerasanya kayak oke aja gitu loh, soalnya dia nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu, cuma bener-bener kayak di samping jendela gitu doang. Jadi aku nggak ngerasa keganggu sama sekali sama si anak kecil itu. Nah terus di hari ketiga aku itu nemuin, ini sumpah nyerimin banget sih kalau buat aku. Jadi selama ini tuh aku nggak pernah nangis karena hantu, baru 2 kali doang aku nangis karena hantu. Yang pertama di posko tempat aku PKL, dan yang kedua di kosanku yang terakhir kemarin. Jadi jam 1:30 malam itu kan aku kebangun. Kadang-kadang kan emang suka gitu ya, suka kebangun gitu. Nah jadi kan aku kalau tidur tuh miring, pas aku balik badan kayak ngantuk gitu ke tengah, hadap ke atas gitu kan. Itu tuh ada cewek dong gantung kayak ibu-ibu gitu, pakai baju kayak floris gitu, bunga-bunga, tapi bajunya tuh udah zaman dulu banget, tapi bener-bener kegantung, kakinya itu kayak udah di kepala aku gitu loh, bener-bener pas di atas kepala aku. Nah itu aku bener-bener yang kayak shock, kaget banget, antara ini beneran gak sih atau aku cuma ngayal doang, karena ini aku bangun tengah malam jadi takut sendiri. Soalnya kan itu masih hari ketiga aku ngekos kan, mungkin masih masa penyesuaian gitu. So aku kedip gitu, masih ada dong dia masih kegantung. Terus aku coba kayak balik badan lagi, sok-sok nggak tahu, tapi tuh aku masih ngerasa itu ada dia. Tapi aku ya kayak sok-sok keep calm aja gitu, nggak berani ngapa-ngapain. Jadi aku diem aja, itu nggak tidur sampai jam 6 pagi aku mandi dan berangkat kerja. Itu padahal aku benar-benar ketakutan banget. Jadi aku tuh pas sampai kantor, aku tuh nangis ke dapur gitu kan, nangis. Aku tuh bingung mau ngomong ke siapa, kan aku juga masih orang baru kan, nggak mungkin juga ngomong ke temen. Terus akhirnya aku nelpon bapakku untuk yang ngasih tau lah, ya ini gimana kok aku kayak diganggu gitu. Ya mungkin dia cuma sekedar muncul say hello gitu, tapi takut juga kan, kenapa harus digantung gitu kepalanya kayak gitu.
serem dah itu pokoknya dah. Aku benar-benar nangis di situ, bodo amat. Didatangi atasan waktu itu, didatangi GL ku, terus tanya why gitu, why you crying. Dikira mungkin aku kayak berat sama tugas kerjaan gitu, padahal enggak, padahal aku takut karena hantu gitu aja. Nah akhirnya udah nih, kata bapak aku nggak apa-apa, mungkin ya namanya kita orang baru kan, jadi mungkin aku kurang salam atau gimana, jadi yaudah aku rajin sholat aja di sana. Nah di sana itu dari bulan 1 sampai ke 5 tuh aku sering ngelihat hal-hal yang nggak jelas gitu, tapi itu sebatas ngelihat yang nggak diganggu, yang bener-bener nggak yang kayak ngagetin gitu, nggak ada sama sekali. Cuma yang ngagetin sekali yang si hantu yang kayak tergantung gitu doang. Nah si anak kecilnya itu aku udah nggak pernah lihat lagi, jarang banget lihat dia. Cuma si kayak mungkin umurnya masih 20-an tahun gitu, sama merinding aku ya, sendirian lagi gitu. Terus sama si yang kayak ibu-ibu itu doang. Nah tapi nggak tahu kenapa semenjak tinggal di rumah itu aku tuh sering banget sakit, sering banget, mungkin sebulan tuh berapa kali sakit gitu. Padahal aku tuh jarang banget sakit. Mungkin kalau dibilang capek sih capek ya, kerja kan, soalnya kerjanya tuh, tapi kerjanya waktu itu nggak terlalu capek banget sih, soalnya aku masih di kantor bawah, jadi kerjanya tuh cuma dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kalau dibilang capek juga nggak terlalu capek dibandingin aku waktu dinas di rumah sakit, kuliah yang harus kuliah dari pagi sampai sore, sore masih magang sampai malam, nanti masih nolong persalinan lagi dan lain-lain gitu. Aku masih fit-fit aja badanku. Nah sedangkan ya waktu aku kerja di situ aku tuh sering banget sakit. Bahkan aku itu sampai beberapa kali masuk rumah sakit dan masuk UGD. Dan setiap kali cutinya itu kan 12 hari, aku itu selalu sakit. Kondisinya tuh pas pulang ke rumah pasti sakit, sampai orang tua aku tuh kayak udahlah pindah kos aja gitu, kakakku, teman-temanku, udahlah pindah kos aja, itu udah mungkin auranya nggak bagus tuh buat kamu gitu-gitu kan. Cuma kan aku mikir ya mungkin aku sakit karena kurang vitamin atau apa gitu kan, masih positif thinking aja, nggak mikir yang kesana-kesana. Walaupun aku udah sering banget denger dari tetangga sebelah, dari ya orang-orang sekitar situ yang bilang kalau bapak kosku itu punya nggak wajar gitu loh, kayak pesugihan kayak gitu. Terus emang ya pokoknya kayak mistis-mistis kayak gitulah di area situ. Tapi aku masih kayak positif thinking aja, oh bapak kos baik sama aku, jadi nggak boleh dong aku seuzon. Bisa jadi dia emang kaya karena dia dapat warisan atau yang lain-lain gitu kan. Katanya sih dia sering pulang ke Jawa, pulang dari Jawa langsung truk, mobil, semuanya gitu. Aku mikirnya sih dapat warisan gitu aja. Aku nggak ngambil pusing omongan tetangga ataupun teman-teman kantorku gitu. Nah dari situ aku sering sakit, makin lama makin keganggu, makin kayak mikir iya juga sih kok dibilang aku nggak jaga makanan juga enggak, karena aku juga rajin konsumsi buah, vitamin gitu. Tapi kok aku masih tetap sering sakit. Bahkan waktu itu aku sempat dirawat 16 hari. Jadi aku sempat izin kerja itu 4 hari, terus ngambil cuti emergency waktu itu langsung karena yang jadwal cutiku udah deket, jadi akhirnya aku ambil cuti itu 12 hari. Jadi aku tuh benar-benar diinfus di rumah itu selama 16 harian. Jadi benar-benar minum obat lemes banget, udah kayak mau mati gitu dah rasanya. Masuk rumah sakit, UGD, pindah sana pindah sini, ke klinik, cek darah dan lain-lain kayak gitu. Nah dari situ aku juga mulai kayak ngerasa apa iya ya aku perlu pindah kos gitu, soalnya kan aku emang sering banget tiba-tiba tuh demam, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba diare gitu-gitu loh. Padahal kok dibilang makananku juga enggak, kalau dibilang gak jaga kebersihan juga enggak gitu. Nah ada pernah nih momen dimana aku itu lagi tengah malam, pokoknya lagi jam-jam nggak malam sih, subuh, 2:30 subuhan gitu. Tiba-tiba tuh aku kebangun dan ngerasa perutku itu berat banget, benar-benar berat banget, sampai aku benar-benar kayak shock kayak gitu, langsung kekaget bangun. Dan aku ngelihat itu ada yang kayak ngedudukin aku dong, cewek gitu, kayak mungkin umurnya masih 20-an tahun, pakai baju putih, rambut panjang, mukanya putih banget, tangannya pucat dan tangannya itu bener-bener. Nah itu dudukin aku dan ngetawain aku kayak ngecengin gitu loh. Nah aku jengkel banget dong. Dan itu aku langsung sakit perut bener-bener, diarenya tuh kayak udah diare nggak masuk akal gitu loh. Nggak kenapa langsung kayak langsung lemes banget dari itu. Aku kayak nggak kuat ngapa-ngapain gitu. Ya udah kan aku langsung nelpon orang rumah
rumah. Akhirnya dijemput pulang itu aku udah kayak ngebatin, jengkel banget kan sama dia, sama si hantu nih. Terus aku bilang, aku tinggal pindah kapok kamu, aku bilang gitu kan. Tapi bilang itu bener-bener aku ngomong itu keras gitu loh, kayak lagi di dapur dari kamar mandi gitu, lagi nahan sakit, kayak sakit-sakit gitu. Terus aku bilang aku tinggal pindah kapok kamu. Tahu nggak sih, pas aku pulang, kan aku habis dijemput nih dari orang tuaku. Pas udah dari rumah pulang ke kos lah aku. Pas aku pulang ke kos, kalian tahu kondisi kosku kayak gimana? Sumpah itu tuh nggak masuk akal banget, tau nggak kosku tuh. Jadi kosanku itu kan bangsalan, rumah bangsal 4 pintu. 4 pintu, aku tuh bangsalan nomor 2. Jadi pas aku jeglek masuk kosan, itu tuh kosanku banjir. Jadi itu udah berantakan banget, kasur itu udah kayak ngambang sana, ngambang sini, ambal itu udah basah banget. Kan ada ambal bulu-buluku itu bener-bener sampai airnya tuh di atas ambalnya gitu. Terus sprayku tuh udah kayak compang-camping, padahal tuh pas aku pulang tinggal itu aku rapi, kamarku tuh rapi, dan terus kayak triplek pintu gitu tuh copot. Entah itu kok bisa copot, bener-bener kayak tekoyak kenceng banget kayak gitu. Terus gagang pintu itu juga copot, padahal itu gagang besi yang kuat gitu, tahu-tahu copot. Dan ya pokoknya kondisi kosku tuh parah banget sih, ngeri banget. Dan itu tuh aku kondisinya masih belum terlalu fit juga kan, jadi kayak langsung kayak ya ampun, kayak kesel banget gitu loh. Kenapa sih ganggunya sampai sebegitunya gitu, aku mikirnya. Aku toh nggak ngapa-ngapain, aku tinggal di situ juga aku nggak ganggu gitu. Terus yaudah aku bersih-bersih, aku udah punya niatan pindah tuh, tapi udah sempet cari-cari kosan, tapi nggak dapat kosan yang cocok. Lumayan susah juga sih cari kosan di situ. Sempet cari di kosan lain, itu malah asli itu horor banget kosannya. Kosan yang baru aku datangin itu lebih parah lagi horornya. Jadi aku sempet ngerekam waktu itu. Pas kita ngobrol tuh nggak ada suara apa-apa. Pas waktu kita putar rekamannya itu benar-benar ada suara kayak ngauman, teriakan cewek gitu. Dan itu emang kosannya ngeri banget sih, lorong panjang gitu. Makanya aku putusin untuk nggak pindah waktu itu, nggak jadi pindah kan. Akhirnya yaudahlah, ikhtiar aja gitu. Aku doa aja sama Allah, minta dilindungin, rajin sholat kayak gitu-gitu. Bahkan aku tuh nggak kehitung udah baca ayat kursi sehari berapa kali gitu. Pokoknya rajin banget baca ayat kursi di kosan itu. Habis itu aku udah jarang nih lihat hantu, mungkin sebulanan gitu aku nggak lihat hantu. Biasanya kan emang kalau pas lagi haid gitu aku sering banget lihat hantu. Nah itu aku nggak ada lihat hantu, tapi tahu-tahu aku tuh mimpi. Jadi di mimpiku itu aku mimpi lagi kayak lari dikejar gitu, dikejar sama pocong. Itu pertama kalinya aku mimpi pocong, padahal selama ini aku nggak pernah lihat hantu yang sampai ke pocong gitu, agak serem. Mau nyebut aja agak serem gitu. Nah itu aku mimpi dikejar, bener-bener itu tuh laju banget kayak mau nyautak gitu loh. Misalnya aku nih lagi lari gitu kan, itu tuh pocongnya di sini, dia tuh kayak mau makan aku gitu, tapi tuh nggak sampai ke aku. Jadi pas dia kayak kayak gitu, dia nyautnya ke cewek lain, ke orang lain, sampai akhirnya sih kayak cewek yang kena ataupun orang-orang yang lain yang kena itu akhirnya jadi hantu juga, kayak ada jadi kuntilanak kayak gitu-gitu. Itu tuh ikut ngejar aku. Jadi makin lama tuh makin banyak hantu yang ngejar aku. Nah dari situ aku tuh langsung kayak, oh, ini pertanda apa gitu kan, kayak apa iya aku mau ditangkap atau gimana gitu kan. Aku tuh masih mikir kayak meraba-raba gitu, sampai akhirnya aku tuh coba cari teori-teori mimpi gitu. Aku kan nggak terlalu percaya juga sama hal-hal yang kayak misalnya kamu mimpi ini nanti artinya kamu bakalan ini kayak gitu kan. Aku ngerasa mimpi itu cuma kayak bagian dari aktivitas tubuh kita doang gitu, nggak ada makna-maknanya gitu. Nah akhirnya aku coba-coba cari soal teori mimpi gitu. Terus ada yang ngebahas tentang kelistrikan otak, kayak gitu-gitulah. Pokoknya panjang lebar kayak gitu. Tapi banyak juga yang bilang kalau memang sebenarnya mimpi itu pertanda dari Yang Maha Kuasa untuk kita lebih berhati-hati dan lain-lain kayak gitu. Nah di mimpiku itu aku ngambil air gitu. Jadi pas aku lari ditangkap pocong kayak gitu-gitu, aku tuh nggak ketangkap kan. Nah itu tuh aku nyampe ke satu gubuk kecil, dan
ternyata di gubuk itu ada kayak kakek-kakek sama nenek-nenek yang pakai pakaian adat Jawa yang kental banget gitu, kayak orang yang zaman dulu banget lah pokoknya, ada kris-kris segala macam. Nah itu tuh ada banyak warga ternyata di depan sana lagi ngumpul, terus dia bilang kalau aku harus cepat pergi kalau nggak mau jadi tangkapan ya barang-barang itulah, karena ini tuh tempat berbahaya bla 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 kayak gitu intinya gitu. Wah. Nah terus udah nih aku mikir kan, oh pantas aja aku tadi dikejar hantu kayak gitu-gitu, soalnya kan ternyata emang tempatnya nggak bagus. Ya udah aku ngambil kayak haus banget karena bisa lari, aku tuh kayak minta air gitu ke bapaknya, terus bapaknya tuh kayak bodo amat gitu loh, kakek-kakeknya tuh yang penting aku udah cepet lari aja. Nah udah tuh aku berhasil kabur dari itu. Nah terus aku mikir apa iya aku harus pindah kos gitu kan. Terus aku tuh masih kayak percaya nggak percaya gitu loh kalau kosanku tuh berhantu ya, walaupun aku tahu aku ngeliat dengan fakta dengan nyata kalau itu memang ada hantu, tapi aku tuh masih antara iya dan enggak kalau hantunya itu mau nyakitin aku gitu. Karena ya walaupun mereka ngeganggu, tapi aku tuh masih kayak nggak terlalu percaya kalau mereka bisa nyakitin orang gitu loh. Nah jadi akhirnya aku tetap stay di situ walaupun aku tuh udah dimarah-marahi sama teman-temanku, sama mungkin bos-bosku, karena ada beberapa GL-GL yang bilang kalau emang yang punya kosku itu nggak wajar gitu, emang dia tuh punya pesugihan, satu kampung juga tahu kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi aku tuh masih kayak ngerasa berdosa kalau aku seuzon gitu, jadinya aku tetap yaudah stay di sana. Aku bilang ke bapak kos kan, jadi emang sebenarnya itu sering banget ada kerusakan kayak kerannya rusak, terus mungkin lampunya, jendelanya kayak gitu kan. Jadi bapak kos tuh emang sering masuk ke yang punya kos tuh emang sering masuk ke kontrakanku kalau pas aku lagi kerja. Tapi emang udah izin, aku udah bilang nggak apa-apa, perbaikin aja waktu aku nggak ada gitu kan. Aku juga nggak mikir yang aneh-aneh dong, kalau kata temanku nggak boleh kalau dia masuk di saat nggak ada aku, takutnya kenapa-kenapa bla 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 gitu kan. Tapi aku tetap is okay aja lah, nggak masalah kayak gitu. Sampai akhirnya setelah aku mimpi itu, kemudian aku udah makin sering diganggu, bahkan aku sampai dengar suara. Itu aku paling nggak kuat ya kok dengar suara. Kalau mereka muncul oke lah, mungkin ngagetin, tapi tuh kayak nggak sampai sebikin aku setakut itu kalau dengar suara. Kalau suara itu kan benar-benar kayak it's real gitu kan, bener-bener nyata banget, dan aku nggak suka banget kalau aku udah dengar suara hantu gitu, rintihan, ketawa kayak gitu-gitu. Jadi pas aku lagi cuci piring adalah yang ngeganggu aku, suara-suara yang ayo dong kayak gitu-gitu, kayak yang ngajak main segala macam lah, pokoknya kayak ngetawain aku kayak gitu. Bener lagi deh gue. Nah itu jadi aku udah mulai kayak malas banget kan, udah kayak bete, dan aku makin sering banget sakit, dikit-dikit sakit. Yaudah aku akhirnya turutin omongan orang-orang tuh, aku coba keluar, niatnya sih keluar, tapi akhirnya aku nyoba tinggal sama kerabat. Jadi aku tinggal sama kerabatnya keluarga gitu, aku tinggal di sana kurang lebih 2 mingguan gitu. Nah cuma aku agak sungkan kan kalau ikut orang gitu, aku soalnya tipe orang yang kalau udah pulang kerja di kamar doang, nggak biasa yang ngobrol-ngobrol kayak gitu, nggak enak juga kan, mereka kurepotin, mereka masak ini itu. Jadi cuma 2 minggu akhirnya aku keluar, aku masuk ke kos lagi. Sebenarnya sih aku nggak mau tinggal di kosanku lagi ya, aku tuh mau cari kontrakan baru, tapi ternyata kontrakan baruku itu nggak bisa ditempatin. Jadi mau nggak mau aku tetap balik ke kosanku yang lama yang berhantu itu. Nah dari situ aku udah sebenarnya agak bingung gitu kan, antara iya dan enggak, atau aku pulang pergi aja. Cuma kalau aku pulang pergi, kerjaku itu kan jam 4 subuh, berangkat jam 5 subuh, tapi berarti kalau dari rumah kan kurang lebih sejam. Jadi aku harus berangkat jam 4 subuh, pulangnya jam 8 malam baru sampai rumah, pasti capek banget kan. Jadinya aku putusin ya udahlah aku tetap tinggal di kos itu aja, wallahu alam lah, yang penting doa, sholat gitu aja. Nah yaudah aku tetap tinggal di kosan itu, dan waktu itu diselamatin lah. Jadi karena memang aku udah males banget, capek, niat hati tuh kayak yaudahlah aku hargain mereka yang nempatin duluan. Jadi aku nggak mau ngusir, nggak mau usik gitu, tapi karena mereka makin lama makin ngeselin,
Jadinya waktu itu aku kayak buat selamatan gitu di situ sama bapakku, sama keluargaku. Ya pokoknya adat gitulah ya, pakai adat Jawa gitu-gitu. Nah udah, aku nggak pernah lihat hantu sama sekali waktu itu, nggak pernah lihat hantu sama sekali. Tapi akhirnya tiba-tiba waktu itu aku, rumah kontrakanku itu kemasukan ular, kemasukan ular. Dan waktu itu ularnya itu ada 3, walaupun kecil tapi tetap aja ular. Dan tetap aja aku takut, gimana kalau aku lagi tidur terus dia ngerambat bawah pintu masuk ke kamarku, kan nggak lucu juga kan. Nah itu aku udah lumayan horor. Waktu itu ada 3. Nah akhirnya aku putusin untuk pulang pergi dulu, terus pas aku balik ke kos lagi besoknya gitu, 2 hari kemudian aku nemuin lagi 2 ular. Akhirnya aku putusin dong buat ngomong ke pemilik kosnya. Pas aku bilang, mereka itu malah ngetawain aku cuy. Jadi mereka bilang kalau itu cuma cacing. Aku bingung sih, cacing mana yang punya sisik, yang punya kulit gitu loh. Kan setahu aku cacing itu nggak ada kulitnya nggak sih. Nah ini aku pas lihat videonya. Dan itu beneran ular, bahkan yang nangkap kan tetanggaku. Ternyata aku masuk di istana emas dan nuansanya putih. Mau cerita takut guys, bapak pesugihan ya. Apa yang diomongin orang selama ini kayaknya bener.